Hai guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang interval kepercayaan pada rata-rata populasi. Sebelum saya lanjut, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pengertian interval kepercayaan. Jangkauan nilai yang dibentuk dari data sampel, sehingga parameter populasi kemungkinan muncul dalam jangkauan tersebut pada probabilitas tertentu. Probabilitas yang dimaksud disebut interval kepercayaan. Untuk menghitung interval kepercayaan, kita akan mempertimbangkan dua situasi. Yang pertama, menggunakan data sampel untuk memperkirakan mu dengan X bar dan standar deviasi populasi sigma diketahui. Yang kedua, menggunakan data sampel untuk memperkirakan mu dengan X bar dan standar deviasi populasi sigma belum diketahui. Pada kasus ini, kita mengganti standar deviasi sampel S pada standar deviasi populasi sigma. Terdapat perbedaan penting di dalam asumsi antara kedua situasi tersebut. Awalnya kita menganggap kasusnya di mana sigma diketahui. Standar deviasi populasi sigma diketahui. Interval kepercayaan dihitung menggunakan dua statistik, yaitu rata-rata sampel X bar dan standar deviasi. Standar deviasi merupakan angka penting karena mengukur dispersi atau sebaran dari distribusi populasi atau sampel. Untuk menunjukkan gagasan interval kepercayaan, kita mulai dengan menyederhanakan asumsi. Asumsi adalah mengetahui nilai standar deviasi populasi sigma. Dengan mengetahui sigma, memungkinkan kita menyederhanakan perkembangan interval kepercayaan karena dapat menggunakan distribusi normal. Hasil-hasil dari teorema limit tengah memungkinkan kita untuk membuat pernyataan interval kepercayaan umum berikut dengan menggunakan statistik Z. Yang pertama, 95% rata-rata sampel yang dipilih dari populasi akan berada pada 1,96 kesalahan baku rata-rata populasi. Yang kedua, 99% rata-rata sampel akan terletak pada 2,58 standar deviasi dari rata-rata populasi. Pernyataan interval kepercayaan tersebut memberikan contoh tingkat kepercayaan dan disebut dengan interval kepercayaan 95% dan interval kepercayaan 99%. 95% dan 99% merupakan tingkat kepercayaan dan mengacu pada persentase derajat serupa yang mencakup parameter yang diestimasi dalam kasus ini mu. Berikut adalah gambar diagram nilai Z yang probabilitas berada pada interval min 1,96 dan positif 1,96. Selanjutnya adalah tabel Z yang menunjukkan interval kepercayaan 95%. Interval kepercayaan rata-rata populasi dengan sigma diketahui. Rumusnya adalah X bar plus minus Z kali sigma per akar N. X bar adalah nilai rata-rata sampel, Z adalah nilai untuk confidence level tertentu, sigma adalah standar deviasi populasi, dan N adalah jumlah sampel yang diamati. Sekarang kita masuk dalam contoh soal. Sampel 81 pengamatan diambil dari populasi normal dengan standar deviasinya 5, rata-rata sampelnya 40. Tentukan 95% interval kepercayaan untuk rata-rata populasi. Jawab, diketahui, sampelnya 81, standar deviasi 5, dan rata-rata sampel 40. Ditanya interval kepercayaan 95%. Kita pakai rumus sebelumnya, yaitu X bar plus minus Z kali sigma per akar N. Sama dengan 40 plus minus 1,96. 1,96 adalah nilai dari interval kepercayaan 95%. 1,96 dikali 5 per akar 81 sama dengan 40 plus minus 1,96 kali 5 per 9. 9 adalah akar dari 81.
sama dengan 40 plus minus 9,8 bagi 9 sama dengan 40 plus minus 1,08. Jadi, 95% interval kepercayaan untuk rata-rata populasinya adalah 1,08. Standar deviasi populasi sigma tidak diketahui. Kita dapat menggunakan standar deviasi sampel untuk memperkirakan standar deviasi populasi, yakni menggunakan S, standar deviasi sampel, untuk memperkirakan sigma, atau standar deviasi populasi. Namun, untuk mengerjakannya, kita tidak dapat menggunakan rumus sebelumnya, karena kita tidak mengetahui sigma. Kita dapat menggunakan distribusi Z. Akan tetapi, terdapat penolongnya. Kita dapat menggunakan standar deviasi sampel dan mengganti distribusi Z dengan distribusi T. Distribusi T merupakan distribusi probabilitas kontinu dengan banyak ciri serupa dengan distribusi Z. Rumusnya adalah T sama dengan X bar kurang mu bagi S per akar N. Berikut adalah gambar diagram distribusi normal baku dan distribusi T, student. Ciri-ciri distribusi T berikut berdasarkan pada asumsi bahwa populasi yang diamati normal atau mendekati normal. Yang pertama, distribusinya seperti distribusi Z merupakan distribusi kontinu. Yang kedua, distribusinya seperti distribusi Z berbentuk lonceng dan simetris. Yang ketiga, tidak hanya ada satu distribusi T, tetapi serumpun distribusi T. Yang keempat, distribusi T lebih tersebar dan lebih landai di tengah daripada distribusi baku normal. Berikut adalah gambar dari nilai-nilai Z dan T pada tingkat kepercayaan 95%. Interval kepercayaan rata-rata populasi sigma tidak diketahui. Untuk membuat interval kepercayaan pada rata-rata populasi menggunakan distribusi T, kita pakai rumus berikut. X bar plus minus T kali S per akar N. Menentukan interval kepercayaan untuk rata-rata populasi dengan standar deviasi yang tidak diketahui perlu 1. Mengasumsikan populasi yang diambil sampelnya normal atau mendekati normal. Yang kedua, memperkirakan standar deviasi populasi sigma dengan standar deviasi sampel. Yang ketiga, menggunakan distribusi T daripada distribusi Z. Berikut adalah gambar tabel tingkat signifikansi. Sekarang kita masuk dalam contoh soal. Konsumsi alkohol oleh penduduk umur lebih dari 15 tahun dalam 1 tahun terakhir liter per kapita 2019 sampai 2021. Berikut adalah sampelnya. Dari sampel di atas, berapa perkiraan terbaik dari rata-rata populasi? Tentukan interval kepercayaan 95%. Penyelesaian. Kita menggunakan rumus sebelumnya yaitu X bar plus minus T kali S per akar N. Karena kita belum mengetahui nilai rata-rata sampel dan standar deviasinya, maka kita mencari menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, sudah terbuka. Kita namakan dulu datanya di variable view. Saya namakan sampel.
Selanjutnya data view. Nah, data-datanya saya ambil dari BPS yang sudah disalin di dalam Excel. Nah, tampilannya seperti ini. Kita copy data-data ini, pindahkan ke SPSS-nya. Jika sudah tersalin seperti ini, kita blok semuanya, lalu pilih Analyze, Comprehensions, One Sample Test. Nah, jika sudah seperti ini, anak panah, lihat optionnya. Optionnya di sini sudah 95%, continue, lalu OK. Nah, di sini kita sudah menemukan X-bar-nya 40,44, standar deviasinya 17,78, dan N-nya 9. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai X-bar, standar deviasi, dan nilai N-nya. Untuk mencari nilai T, kita menggunakan rumus N kurang 1 sama dengan 9 kurang 1 sama dengan 8. Jika dilihat pada tabel tingkat signifikansi, nilai 8 pada 0,05 adalah 2306. Kita masuk dalam rumus X bar plus minus T kali S per akar N sama dengan 40,44 plus minus 2306 kali 17,78 per akar N dengan 40,44 plus minus 2306 kali 17,78 per 3 sama dengan 40,44 plus minus 13.666. Jadi rata-ratanya 40,44 yang merupakan estimasi terbaik, estimasi titik dari rata-rata populasi yang tidak diketahui.